Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang program BK pada Sekolah MTS Negeri 4 Banda Aceh berdasarkan instrumen daftar cek masalah atau biasanya disebut dengan DCM. Nah, daftar topik yang akan saya bahas pada perencanaan kali ini yaitu yang pertama ada rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan atau topik tema, evaluasi, pelaporan, tindak lanjut, sarana dan prasarana, anggaran biayanya, dan program semesteran. Ada juga lampiran yang terakhir, di situ berisi RPL tentang program apa yang akan saya. Nah, daftar topik yang pertama itu adalah rasional, di mana rasional ini merupakan dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Nah, ini bukan hanya semata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum atau perundang-undangan. Namun, yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya atau mencapainya tugas-tugas perkembangan yang menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral. Nah, tetapi ada juga dasar hukum dalam bimbingan dan konseling, di mana yang pertama Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 merupakan PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar bab 10 bimbingan pasal 25 ayat 1. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan pada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depannya. Ayat 2-nya menjelaskan tentang bimbingan diberikan oleh guru bimbingan. Ayat 3 menjelaskan tentang pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 di atas oleh Menteri. Nah, ayat 1 dan 2 di atas oleh Pementeri Peraturan Nomor 29 Tahun 1990 pada bab 10 pasal 27 tentang sekolah menengah. Pasal 27 ayat 1, bimbingan merupakan bantuan diberikan pada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depannya. Ayat 2-nya menjelaskan tentang bimbingan diberikan oleh guru pembimbing. Bimbingan merupakan bantuan diberikan pada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungannya, dan merencanakan masa depannya. Kalimat tersebut telah secara langsung memuat pengertian dan tujuan pokok bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992, tanggal 17 Juli 1992, tenaga kependidikan yang ayat 3-nya berbunyi, tenaga pendidikan terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Pada bab 11 pasal 38 sampai dengan pasal 47 menyatakan bahwa pembimbing adalah tenaga kependidikan pada TK, SD, SMP, SMU, SMK, sekolah menengah keagamaan, sekolah menengah kedinasan, dan sekolah menengah umum luar biasa. Nah, selanjutnya ada visi dan misi pada Sekolah MTS Negeri 4 Banda Aceh. Yang pertama, misinya adalah menambah keimanan dan ketakwaan yang kokoh dalam serta berakhlakul karimah bagi siswa. Yang kedua, menginternalisasikan dan mengorganisasikan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, menyelenggarakan proses pengajaran yang dinamis, sinergi, dan inovatif. Yang keempat, meningkatkan kesadaran siswa untuk belajar dan beramal. Yang kelima, memaksimalkan kegiatan kurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidikan. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Adapun misi dari Sekolah MTS Negeri 4 Banda Aceh itu yang pertama, pembelajaran dengan sistem mastery learning atau pembelajaran tuntas. Yang kedua, penggunaan pendekatan metodologi dan strategi yang tepat sesuai dengan tujuan kurikulum dan tujuan institusional. Yang ketiga, internalisasi dan korelasi nilai-nilai Islam dalam setiap mata pelajaran dan sikap serta perilaku sehari-hari. Yang keempat, evaluasi belajar secara berkala, terencana dan efektif. Yang kelima, menanamkan keimanan yang kokoh dan melahirkan kesadaran beribadah serta akhlak mulia dalam keseluruhan aspek kehidupan. Yang keenam, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Nah, begitulah visi dan misi dari Sekolah MTS Negeri 4 Banda Aceh. Tetapi kita juga membahas tentang
Visi dan misi dari bimbingan konseling sendiri. Yang pertama, misinya itu adalah menjadikan program studi yang unggul, penghasilan pendidikan yang bertaraf nasional, berwawasan global, dan inovatif dalam pelayanan, bimbingan, dan konseling yang berbasis riset, teknologi, serta nilai keislaman. Adapun misi dari bimbingan konseling tersendiri, yang pertama, menyelenggarakan program akademik dan profesional bidang bimbingan konseling berbasis nilai keislaman. Yang kedua, menyelenggarakan riset dalam bidang ilmu pendidikan, utamanya bimbingan dan konseling berbasis nilai keislaman. Yang ketiga, menyelenggarakan program layanan pengabdian pada masyarakat dalam bidang bimbingan dan konseling berbasis nilai keislaman. Yang keempat, menjalin kerjasama di tingkat internasional, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Nah, segitulah visi misi dari bimbingan konseling. Selanjutnya kita akan membahas tentang deskripsi kebutuhan. Nah, pada deskripsi kebutuhan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik yang akan dijadikan dasar merencanakan program bimbingan dan konseling. Nah, kebutuhan peserta didik atau konseli sendiri dapat diidentifikasikan berdasarkan asumsi teoretik dan berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan. Nah, pada perencanaan bimbingan kali ini, untuk peserta didik di kelas 91 itu, pada MTSN 4 Banda Aceh, saya mengambil instrumen dengan dasar identifikasi kebutuhan, yaitu daftar cek masalah atau yang biasanya disebut dengan DCM. Nah, di sini kita bisa lihat daftar cek masalah itu ada 240 poin, tapi kita bisa kategorikan ke dalam 5 kategori, yaitu tinggi, rendah, segera, sedang, dan tidak masuk program. Di sini kalian juga bisa lihat grafiknya. Yang tinggi itu ada sekitar 65 butir, yang rendah itu ada 50 butir, yang segera itu ada 48 butir, yang sedang itu ada 46 butir, dan yang tidak masuk program 31 butir. Jadi yang tidak masuk program itu kita tidak mengangkat menjadi materi atau topik layanan yang akan dilakukan pada siswa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke profil kelas, di mana dalam DCM ini terdapat butir soal tentang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tetapi kita bisa lihat di sini ternyata masalah yang paling banyak dimiliki siswa tersebut di fase belajar, di mana belajar mempunyai 29%, sedangkan sosial 24% di bawahnya, dan di bidang pribadi masalahnya ternyata hanya 22% dari 20 siswa tersebut. Dan yang paling sedikit permasalahannya kita bisa lihat di sini di bagian karir, di mana mungkin anak SMP belum memikirkan karirnya ke depan, lebih memikirkan hasil belajar mereka sendiri. Nah, selanjutnya interpretasi. Nah, penyebaran instrumen DCM ini dilaksanakan sesuai dengan telah direncanakan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2020 di kelas 9 MTSN 4 Banda Aceh dengan tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19, di mana memakai masker dan menjaga jarak. Dan berdasarkan hasil pengolahan analisis instrumen, maka secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan siswa tentang layanan informasi bidang belajar dan sosial pada kelas 9 MTSN Banda Aceh tersebut termasuk dalam kategori sangat dibutuhkan, karena tinggi persennya itu di atas dari karir dan pribadi. Nah, dilihat dari profil konseling dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai jumlah masalah yang tinggi yaitu 8 orang, di mana presentasinya paling tinggi yaitu 50%, 39%, 38%, 37%, 35%, dan 31%. Dan yang presentasi rendah yaitu mulai dari 8%, 12%, 14%, dan 13%. Nah, segitu saja interpretasi dari ini. Kita lanjut ke profil konseli. Nah, di profil konseli ini saya mengambil jumlah siswa itu 20 orang dan jumlah siswa yang kurang baik yang harus segera ditangani itu ada 8 orang. Dimana yang seperti saya bilang tadi, ada 8 orang siswa yang segera membutuhkan bantuan. Dimana yang pertama itu
K2 120 item yang mempunyai masalah. Yang kedua K5 93 item, K7 92 item, dan K6 89 item. K3 ada 83 item, K1 ada 84 item, K20 ada 75 item, dan K16 74 item. Nah, selanjutnya kita akan masuk di rumusan kebutuhan, di mana diidentifikasikan berdasarkan asumsi tentang tugas perkembangan masalah dan dialami peserta didik dan asesmen kebutuhan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Hasil asesmen inilah yang selanjutnya menjadi deskripsi kebutuhan yang akan difasilitasi menjadi deskripsi kebutuhan dalam pencapaian tujuannya layanan yang akan diberikan. Di sini kita bisa lihat dalam kotak yang saya buat. Di sini ada bidang layanan. Saya mengambil sampel bidang layanan untuk presentasi kali ini. Kelompok masalah itu seperti kesehatan. Kalian bisa lihat sendiri hasil asesmen. Misal butir pertanyaan dari DCM itu seperti saya sering sakit kepala. Nah, deskripsi kebutuhannya itu di mana siswa mampu menjaga kesehatan tubuh. Nah, ada juga seperti jantung sering berdebar-debar. Mungkin siswa mampu mengatur kecemasannya. Mungkin banyak siswa yang jantung berdebar itu karena kecemasan yang karena berpikir negatif. Nah, ada lagi misal merasa terlalu gemuk. Di sini siswa mampu menjaga pola makan yang tidak berlebihan. Begitulah deskripsi kebutuhan dari bidang pribadi kelompok masalah itu kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan, di mana tujuan yang dimaksud merupakan rumusan dari hasil instrumen kebutuhan DCM dan deskripsi kebutuhan peserta didik. Tujuan dirumuskan ini sebagai tercapainya dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai oleh peserta didik atau konseling serta memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Di sini bisa kita lihat dalam kotak yang saya buat ini. Misalnya saya di bidang pribadi. Saya mengambil juga sampel tentang kesehatan, di mana misalnya ini merasa terlalu kurus. Di sini tujuannya peserta didik mampu meningkatkan pola makan yang lebih tinggi, protein dan karbohidrat yang tinggi. Nah, kita bisa memasukkan topik atau tema layanan, yuk makan yang berprotein tinggi. Nah, di sini supaya siswa semangat untuk mendatangkan layanan yang kita berikan, karena mereka bisa melihat judulnya itu menarik, dan tujuannya itu pun kita bisa membuat mereka lebih semangat dalam menjaga pola makan yang tinggi. Nah, komponen program ini ada 4, yaitu layanan dasar, layanan responsif, perminatan dan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Nah, dalam perhitungan jam ini, dalam layanan dasar saya mengambil 25% kali 24 jam, yaitu sebanyak 6 jam. Dan dalam layanan responsif, saya mengambil 25 kali 24 jam juga, dan menjadi hasil 6 jam. Dan di peminatan dan perencanaan individual, saya mengambil 35% kali 24 jam, sebanyak 8 jam. Karena pada saat pembuatan action plan, saya melihat banyak yang bagian peminatan dan perencanaan individual. Dan pada dukungan sistem saya mengambil 15 kali 24 atau 4 jam saja. Karena pada dukungan sistem tidak banyak permasalahan yang bisa kita ambil dengan dukungan sistem. Nah, jadi dari 6 jam, 8 jam, dan 4 jam tersebut kita bisa tambah agar menjadi 24 jam dalam 1 minggu. Selanjutnya kita masuk ke bidang layanan. Nah, di mana bidang layanan ini terdapat 4 bidang layanan. Yang pertama pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu tentang bidang layanan tersebut. Yang pertama ada bidang pribadi, di mana bidang pribadi ini merupakan pelaksanaan layanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kemampuannya, bakat dan minatnya, serta kondisi yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan dirinya. Nah, bidang pribadi ini dalam bimbingan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Nah, yang kedua ada bidang sosial, di mana bidang sosial ini
merupakan bidang pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai pengembangan kemampuan dalam hubungan sosialnya yang sehat dan efektif, baik dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan lingkungan sosial yang lebih luas. Nah, bidang sosial ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami diri dalam kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungannya. Selanjutnya ada di bidang belajar. Bidang belajar ini dalam konseling merupakan pelaksanaan layanan yang membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan atau sekolah belajar dengan mandiri. Bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan dirinya serta sikap kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuannya. Selanjutnya ada di bidang karir, di mana bidang karir ini merupakan pelaksanaan layanan bimbingan konseling dalam memahami, menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusannya dalam kaitannya dan dengan kehidupan karirnya. Bertujuan untuk membantu peserta didik mengenal dunia kerja dan menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke action plan, di mana action plan adalah alat bantu yang dapat memudahkan kita untuk mengatur apa tujuan yang akan dicapai dan bagaimana cara atau langkah yang tepat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini kalian bisa melihat di video saya ada kotak. Nah, di sini saya mengambil sampel di bidang layanan pribadi, di mana tujuannya misalnya peserta didik mampu menjaga kesehatan tubuh. Nah, komponen layanan yang saya ambil adalah layanan responsif. Mengapa saya mengambil layanan responsif? Karena pada butir pertanyaan tersebut dalam profil kelas dinyatakan segera. Jadi, saya mengambil strategi layanan konseling individual dan materi layanannya yuk jaga tubuhmu. Metode yang saya ambil di sini problem solving dan medianya itu video, dan evaluasinya saya mengambil LKS, wawancara, dan observasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengembangan tema atau topik. Nah, di sini kita akan membahas dulu tentang bidang pribadi, di mana tujuannya misalnya peserta didik mampu mengatur pola makan yang sehat. Nah, topik atau tema layanan saya ambil yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Nah, ada lagi seperti peserta didik mampu mengatur kecemasan dalam diri. Topik atau tema dari materinya itu mari jaga kesehatan mentalmu. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan tema atau topik di bidang sosial, di mana seperti peserta didik mampu mencari teman dekat. Kita bisa membuat tema atau topik seperti yuk saling menyapa. Setelah itu ada juga contoh peserta didik mampu membangun komunikasi yang baik sesama teman. Di sini kita bisa mengambil tema seperti meningkatkan rasa sosialisasi. Nah, selanjutnya ada di bidang pengembangan tema topik tentang belajar. Maaf, saya keliru dalam membuatnya. Sebenarnya ini adalah bidang belajar. Nah, kalian bisa lihat aja kotaknya. Di bidang belajar seperti peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolahnya. Di sini kita bisa membuat topik atau tema tentang yuk saling menyapa. Dan seperti yang paling bawah, peserta didik mampu menyadari dirinya bahwasanya peraturan itu penting. Nah, kita bisa membuat tema atau topik peraturan itu penting. Nah, yang terakhir kita masuk ke pengembangan tema atau topik di bidang karir. Kalian juga bisa lihat kotak di atas, pengembangan karir. Misalnya ini peserta didik mampu mencari informasi pekerjaan yang cocok untuk mahasiswa. Nah, kita bisa buat judul temanya seperti yuk atur jadwal kerjamu dan kuliahmu gitu. Nah, seperti juga peserta didik mampu meyakini dirinya sendiri untuk bisa mandiri. Nah, kita bisa buat tema atau topik itu seperti hidup mandiri itu penting gitu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Apa sih evaluasi itu? Nah, evaluasi itu merupakan langkah penting dalam memanajemen program bimbingan. Evaluasi program merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan pelaporan itu adalah kegiatan penyusunan dan mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi proses maupun evaluasi hasil dalam format laporan yang dapat memberikan informasi pada seluruh pihak yang terlibat tentang keberhasilan dan kekurangan dari program bimbingan dan konseling yang telah dilakukan selama 1 tahun belajar. Nah, sedangkan tindak lanjut itu merupakan program pemantauan berkelanjutan yang direncanakan untuk mengevaluasi efektivitas prosedur intervensi dalam kegiatan dengan kemajuan dan menyesuaikan siswa.
Nah, layanan ini sendiri dilakukan sebagai evaluasi sistematis apakah layanan bimbingan konseling ini dan program pendidikan pada umumnya telah sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sarana dan prasarana, di mana poin 1 dan sampai poin 4 merupakan sarana dan poin 5 sampai 8 merupakan prasarana. Di sini sarana yang dibutuhkan yaitu alat pengumpulan data, alat penyimpanan data, kelengkapan penunjang teknik, dan perlengkapan administrasi. Dan prasarana yang dibutuhkan yaitu ruang tamu, ruang kerja, ruang bimbingan kelompok atau diskusi, dan ruang dokumentasi. Nah, setelah itu kita akan masuk ke anggaran dana. Nah, anggaran dana dialokasikan untuk kegiatan bimbingan dan konseling dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu karya wisata, di mana 5 orang peserta didik, satu orangnya 50.000 dan jumlah 5 peserta didik itu ada 250.000. Nah, seperti bahan habis pakai itu ada kertas, di mana satu paket kertas itu 45.000. Kita membutuhkan satu saja, dan ada spidol, penghapus dan papan tulis juga kita mengambil satu paket yaitu 125.000, dan flash disk satu juga sebesar 200.000. Jadi setelah dijumlah total biaya dari anggaran dana itu sekitar 670.000. Langsung saja kita lanjut ke program semesteran. Di sini saya akan menjelaskan tentang program semesteran ganjil terlebih dahulu. Di sini kalian bisa lihat kotak di atas ada jenis kegiatan, pribadi, sosial, belajar dan karir, bimbingan dan konseling, tujuannya, waktu yang digunakan untuk program semester ganjil itu adalah Juli, Agustus, September, Oktober, dan November dan Desember. Nah, yang pertama itu ada persiapan, di mana pembagian tugas guru, bimbingan dan konseling tujuannya untuk mencapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Saya di sini mengambil pada pertemuan 1 dan 2. Nah, selanjutnya seperti asesmen kebutuhan, yaitu untuk terungkapnya kebutuhan atau permasalahan peserta didik. Nah, di sini saya mengambil minggu ketiga dan keempat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam program semesteran genap, di mana program semesteran genap ini juga hampir sama dengan program semesteran ganjil. Bedanya itu waktunya, di mana yang dibutuhkan di sini yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nah, persiapannya tersebut juga sama dengan program semesteran ganjil, di mana guru juga membagi tugas untuk mencapainya efektivitas layanan bimbingan konseling. Selanjutnya juga membutuhkan asesmen agar kita tahu apa saja kebutuhan dari peserta didik. Di sini saya juga mengambil di minggu 3 dan keempat. Nah, seperti menyusun program bimbingan dan konseling. Nah, tujuannya itu layanan bimbingan dan konseling lebih mudah dan tepat sasaran. Jadi nanti tidak salah pada siswa mana yang akan dilakukan layanan tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan asesmen, kita akan membuat RPL atau rencana pelaksanaan layanan. Di sini saya mengambil satu sampel judul tentang bimbingan klasikal, di mana saya mengambil tentang bidang layanan pribadi, yaitu cara mengendalikan emosi. Nah, di sini kita bisa melihat tujuannya untuk siswa bisa mengendalikan emosi, apa itu emosi, dan macam-macam dari emosi. Dan di sini juga saya membuat rencana ini untuk mencapainya pengembangan emosi dari siswa tersebut. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan layanan RPL di bimbingan kelompok. Nah, pada bidang bimbingan kelompok saya mengambil judul tentang bidang belajar, di mana seperti yang kita tahu tadi, yang banyak bermasalah itu di bidang belajar. Nah, di sini saya mengambil tentang pemahaman dan pengembangan fungsinya, dan judulnya itu tentang cara belajar yang efektif dan efisien. Dan ini juga dilakukan pada siswa kita tersendiri, di siswa kelas 9 MTSN 4 Banda Aceh. Dan yang ini adalah rencana pelaksanaan layanan atau RPL konseling kelompok, di mana di sini saya bisa mengambil K1, K16, K17, K4, dan K7 karena permasalahan mereka itu sulit dalam menyesuaikan diri dengan teman. Jadi di sini kita bisa membuat konseling kelompok untuk mereka.
sesuai dengan action plan yang telah saya buat. Nah, selanjutnya ini ada RPL dalam konseling individual. Di sini saya mengambil konseling 11, yaitu karena anak tersebut kurang berkomunikasi dengan orang tuanya, maka saya mengambil dia sebagai sampel untuk pembuatan RPL tersebut sesuai dengan hasil dari DCM yang dia isi tersendiri. Nah, sekian dari pemaparan program saya kali ini. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton dan semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.